makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, ya kan? Nah, kemudian sebab-sebab beliau kenapa menulis kitab ini. Ada dalam nazimnya. Nazim itu bait-bait beliau. Baik, kita akan bahas al-mabhas al-awwal. Pembahasan pertama adalah tarjamah mujizah an-nazim, yaitu biografi singkat dari an-nazim, ya, penulis atau pengarang, orang yang menyusun nazom, ya, nazom itu apa namanya, nazom bait, ya, nazom. Kita mendengar lah ya kata-kata nazom. Makanya kitab Jazariyah ini adalah kumpulan nazom ilmu tajwid, ya kan, nazom dari ilmu tajwid. Insyaallah nanti kalau orang-orang pesantren sering mendengar kata nazoman berarti menghafal, ya, apa namanya, syair-syair tentang ilmu, gitu ya, syair tentang ilmu. Baik, siapa mereka? Itu Ibnul Jazari. Tarjama al-Hafidh Ibnul Jazari nafsihi fi kitabihi Ghayatun Nihayah Tarjamatun Wafiyah. Tarjamah beliau ada di kitab beliau sendiri. Nama kitabnya adalah Ghayatun Nihayah. Ya. Nah, tarjamahnya ada secara rinci, secara lengkap dalam kitab ini. Tapi dalam kitab ini akan diulas sedikit usaha. Takshifu an jawanib min hayati al-ilmiyah, yang menyingkap sisi kehidupan keilmuan beliau. Ya, an-mudajan, atau contoh-contoh lima kana alaihi min siratil al-aliyah, ya. Jadi ada di dalamnya juga banyak contoh-contoh atau kehidupan beliau yang bisa dicontoh sebagai, ya, sirah atau kehidupan beliau yang luar biasa. Wa fi dhawi ma dzakarahu bi nafsihi wa ma dzakartuhu ba'd al-masadir al-ukhra. Adapun yang ada di sini, ya, beliau yang pensyarah di sini, beliau menyingkap atau membahas tentang biografi beliau itu secara singkat karena dari kitab beliau sedikit dan dari kitab-kitab yang lainnya, al-masadir al-ukhra. Sa'astakhlisu min kulli dzalika tarjamatan mujizah. Maka dari beberapa kitab beliau ringkas dengan biografi singkat. Id al-maqamu huna maqamut ta'rif bin nazim. Karena di sini ya hanya pengenalan dari an-nazim atau pengarang dari al-jazari ini atau nazim al-jazari ini. La maqamat dirasah, bukan untuk belajar tapi untuk mengenal saja. Wa tatabbu' li siratihi wa hayatihi, bukan untuk mengikuti sirahnya, mengikuti sejarah kehidupannya. Fadzalika la yakfihi mujalladan fadlan an hadhil ajjalah. Ya, karena waktu yang sedikit, kemudian jadi beliau tidak bisa menulisnya di sini. Karena kalau beliau menulis ini, ya, rahimahullah taala, menuliskan biografi secara utuh di kitab ini perlu satu jilid tersendiri katanya. Maka beliau tinggalkan itu dan beliau ringkas karena terburu-buruan. Wa man arada tawassu' fi dzalika fal yuraji ma khatamtu bihi hadzal mabhath min masadir wa marajih wa ghairiha. Ya, kalau ada yang ingin memperbanyak, ingin memperluas, ingin mengetahui lebih dalam tentang Ibnu Jazari, bisa ya merujuk ke kitab yang tadi disebutkan, di antaranya ya kitab beliau sendiri, ya, yaitu kitab Ghayatun Nihayah, ya. Jadi di situ ada dalam kitab ini. Baik, langsung saja. Ismuhu wa nasyatuhu, ya. Namanya dan beliau kehidupan atau tumbuh di mana.
Yusuf Abul Khair. Julukannya adalah Abul Khair. Kunyahnya Abul Khair. Atau disebut juga Ibnul Jazari. Nah, itu kunyahnya beliau. Anaknya Al-Jazari. Ya, walaupun nama aslinya tadi siapa? Muhammad. Jadi begitulah apa namanya kebiasaan atau bukan kebiasaan ya. Ini yang di apa namanya yang dipelihara oleh orang-orang Arab ya, tentang silsilah nasab mereka hafal. Biasanya hafal sampai 15 atau sampai 7, minimal 7 dari nenek moyangnya mereka hafal. Ustaz Ari, apa namanya? Kakek yang kelima Ustaz Hari ingat nggak siapa namanya? Nggak tahu, Ustaz. Bukan nggak ingat, nggak tahu. Ya sama saya juga. Gitu. Tadi mentok di kakek yang ketiga ya kan? Ya kan? Wala kata begitu. Paling kita mentok kakek yang tiga, kakek kita yang itu siapa namanya? Oh, namanya misalkan Ishak gitu kan. Namanya itu Sudrika itu siapa? Kita sudah terputus. Tapi kalau orang-orang Arab mereka sangat memelihara nasab mereka. Ya, memelihara nasab mereka. Itu kayaknya kabelnya ke ini lagi balik pindah. Mati lagi nih. Ya, wala kata arba'ina sanah lam yurzaq waladan. Ya. Fahajja wa syariba min ma'i zamzam. Sebelum itu kana abuhu tajiran. Bapaknya adalah seorang saudagar. Jadi bapaknya Ibnu apa namanya? Jazari Muhammad ini adalah seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Wa makatha arba'ina sanah wa lam yurzaq waladan. Ya, gitu. Dan beliau itu selama 40 tahun tidak diberikan seorang anak, ya. Artinya apa? Tidak memiliki anak selama 40 tahun. Lama kata arba'ina sanah. Selama 40 tahun beliau tidak memiliki anak. Ya, tidak dikaruniai anak. Fahajja, kemudian beliau haji wa syariba min ma'i zamzam. Kemudian beliau minum zamzam wa sa'ala Allah ta'ala an yarzuqahu waladan 'aliman fawalada lahu an-nadim ba'da salati al-tarawih min lailatul sabt al-khamis wa 20 min syahr Ramadan sanata 51 wa 700 di Dimashq. Jadi orang Damashq. Bapaknya itu selama 40 tahun ya tidak memiliki tidak dikaruniai anak gitu ya. Kemudian beliau haji bapaknya. Jadi yang tidak dikaruniai anak selama 40 tahun itu siapa? Bapaknya. Kemudian bapaknya haji, kemudian minum air zam-zam, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah karuniai memberikan rezeki kepadanya seorang anak yang alim. Ya, fawaladalah. Maka beliau dilahirkan. Jadi beliau dilahirkan jadi beliau dilahirkan setelah bapaknya selama 40 tahun tidak memiliki anak. Ya, ini luar biasa ya. Kalau sekarang apa? 20 tahun tidak dikaruniai anak, putus asa nggak? Ya. Putus asa ya? Masya Allah, putus asa. Tapi ini orang tuanya tidak putus asa, tetap berdoa. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Nabi Zakaria ya, beliau berdoa juga kepada Allah
kemudian ya, beliau haji, kemudian meminum air zam-zam, wasa'a Allah, kemudian beliau minta. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya meminum air zam-zam, kata Rasulullah SAW, lima syuriba lahu, kama qala Muslim. Ya, jadi ya kita berdoa lima syuriba lahu. Kalau kita niatkan untuk pengen punya keturunan insya Allah, ya, atau kalau pengen mendapatkan misalkan kesehatan, insya Allah Allah berikan kesehatan. Nah, ini yang luar biasanya air zam-zam. Beliau dilahirkan setelah sholat tarawih pada malam Sabtu, min lailatul sabt al-khamis wal 20, malam ke 25 dari bulan Ramadan pada tahun ya ihda wa khamsina wa sab'umi'ah di Dimashq, 751 Hijriah. Pada tahun 751 Hijriah. Pada tahun itu ya 571 Hijriah. Di mana dilahirkannya? Di Dimashq, di Damaskus. Damaskus berarti di Suriah ya. Berarti beliau adalah orang Suriah. Karena syarahimahullah ta'ala di Dimashq. Wa tara'a fi ri'ayati walidihi alladhi kana yuhibbul ilma wal ulama. Jadi beliau dididik, beliau tumbuh ya, tumbuh oleh siapa? Oleh di bawah asuhan orang tuanya, ayahnya, yang beliau orang tuanya itu merupakan orang yang cinta dengan ilmu dan ulama. Nah, ini kita bisa bisa belajar ya dari kisah ini. Kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwasanya cinta terhadap ilmu dan ulama ya, nah, itu bisa menganugerahkan anak yang alim. Jadi bapaknya hanya pedagang gitu ya, bukan ulama, bukan. Tapi karena bapaknya itu cinta dengan ilmu dan ulama, bahkan beliau berdoanya ya, ya Allah ya, beri karuniakanlah aku anak yang alim, bukan hanya anak yang bukan anak. Kalau kita kan ya Allah berikan saya anak, tapi bapaknya tadi apa? Spesifik doanya. Ya, doanya apa? Ya Allah karuniakanlah aku anak yang alim. Jadi itu kita berdoa harus spesifik. Ya. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ingin punya anak, berdoa untuk anak kita, doakan yang jangan tanggung gitu ya. Nah, setinggi-tingginya. Karena Allah Subhanahu wa taala ta'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ya. Kemudian kana yuhibbul ilm wal ulama, baik-baik ke titik ini. Jadi bapaknya itu adalah pecinta ilmu dan ulama. Ya. Nah, sehingga tumbuh
beliau, ya, rahimahullahu taala, dalam keadaan beliau itu masih belia. Nah, ya. Jadi anaknya juga terwarisi oleh ayahnya. Ayahnya cinta dengan ilmu dan ulama, maka anaknya menjadi cinta dengan ilmu dan ulama. Maka tadi anaknya tadi mencari halaqah ilmu, mencari beliau, mendatangi, ya. Nah, beliau benar-benar mencari ilmu, ya, mencari kesempatan untuk menuntut ilmu. Fahafizal Quran, maka beliau hafal Al-Quran Al-Karim, ya, pada umur 13 tahun. Masya Allah. Jadi beliau sudah cinta dengan ilmu, cinta dengan menghafal pada umur yang masih belia. Kenapa? Ya karena tadi diwarisi oleh orang tuanya yang cinta ilmu dan ulama. Makanya ya kita lah, ya, kita yang bukan ulama, ya minimal lah cinta terhadap ilmu dan ulama. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh, yang alim, yang rabbani, ya, yang muslim, yang saleh dan muslim. Wa amma an-nas fi tarawih wa huwa ibnu 14 sanah. Dan beliau, ya, mengimami manusia dalam sholat tarawih, ya, menjadi imam sholat tarawih, ya, ketika beliau umur 14 tahun. Jadi setelah beliau 14 tahun beliau dijadikan imam oleh masyarakat. Wa habbaballahu ilaihi talabal ilmi wa hilaqal ulama, ya. Ya, wa hilaqal ulama. Dan beliau Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau kecintaan kepada beliau untuk mencari ilmu, dan kecinta kepada beliau mendatangi halaqah-halaqah para ulama, wa khassatan ilmu al-qiraah, khususnya ilmu qiraah. Masyaallah. Lanjut. Ba'da hafidh al-Quran al-Karim, ya, ba'da hafidhahu, setelah beliau, ya, hafal hafidhahu al-Quran al-Karim, talaqqa al-qiraat ifradan. Beliau belajar qiraat mulai ifradan, ya, munfard, ya, satu demi satu. Kullu rawin bi khatmatin wa kana dzalika ala syuyukhi minhu. Beliau itu mendatangi syekh, ya, mengambil satu riwayat, terus satu riwayat demi riwayat yang lain. Ya, jadi kullu rawin, satu riwayat bi khatmatin, dengan satu kali khatam. Wa kana dzalika ala syuyukhi minhum. Ya, dan di antaranya, dan guru-guru di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Silam, ya, al-mutawaffa sanah. Di antaranya Syekh Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Silam. Kemudian yang meninggal pada tahun 782 Hijriah. Kemudian Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Hamawi. Kemudian Syekh Ahmad bin Rajab. Kemudian ثم جمع القراءات السبع على إبراهيم بن عبد الله الحموي المتقدم، وجمع القراءات 12 على الشيخ أبي بكر bin al-Jundi al-Jundi. Jadi beliau, ya, menguasai qiraat
Arabiyah ala katsirin min asyuyukh, dari banyak para masyayikh, di antaranya Syekh Diyauddin Abdullah bin Sa'ad, kemudian Syekh Al-Islam Abul Fida Ismail bin Katsir. Berarti beliau berguru kepada siapa? Abul Fida siapa? Ibnu Katsir. Ya, kita sering dengar tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini di belakang saya nggak ada ya. Ya, jadi beliau belajar kepada Ibnu Katsir juga. Berarti beliau muridnya Ibnu Katsir. Ya. Kemudian di antaranya juga ya Syekh Salah bin Abi Amr Al-Maqdisi. Wartahala fi sabil talab wa tahsil ila kathirin min al-buldan. Dan beliau itu irtahala, ya, rihlah, bepergian. Beliau mencari ilmu, ya. Dalam mencari ilmu beliau bepergian ke banyak negara. Di antaranya beliau pergi ke mana? Farahala ila Misr. Beliau pergi ke Mesir. Ya, wa Iskandariyah. Beliau pergi ke Iskandari. Iskandaria itu di mana? Masih Mesir ya? Ya. Kemudian apa? Ba'labak, ya. Ba'labak itu nama tempat juga. Ya. Wal Hijaz. Hijaz itu di dekat Mekah ya, Hijaz. Wal Yaman, ke Yaman. Wa wasala ila biladir Rum wal Ajam wa Samarqand wa Syiraz wallati apa nih? Ibtana biha madrasata lil qurra. Ibtana itu membangun ya. Ya, beliau membangun madrasah lil qurra. Ya, ya. Baik. فكانت رحلته كلها في سبيل العلم والتعليم. Dan perjalanan beliau itu, rihlah beliau, perjalanan beliau itu memang tujuannya untuk ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menghasilkan ilmu, wa ta'lim, untuk mengajar. Fantafa'a bihi ahlu afaqin. Oh, Masya Allah. Maka ya, banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Ya. Sebutan ahlul afaq, ya, seluruh dunia. Ya, wada'a ismuhu, dan mulailah namanya semerbak. Namanya semerbak, namanya mulai terkenal begitu. Ya, bainan nas wa tasabaqu ilaihi, dan banyak orang-orang yang ingin belajar kepadanya. Fazdahama alaihi al-khas wal 'am. Dan apa namanya? Ya, berbondong-bondong orang-orang yang khas, orang-orang yang memiliki ya ahlul khawas gitu ya, orang-orang umum dan orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa tarafa ya min ma'ini ya muayyanihi al-afrad wal fi'am, fakana mimman talaqa anhu ibna. Jadi ya banyak ya yang tarafa, ya, yang mengambil ilmu, ya, min muayyanihi, dari beliau maksudnya, ya, orang-orang al-afrad wal fi'am. Fakana mimman talaqa anhu ibnahu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Jazari. Ada anak-anaknya juga yang belajar ke beliau, ya. Ada Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Al-Jazari. Jadi anak-anak beliau juga belajar kepada beliau. Wa qala al-muhib Muhammad bin Ahmad bin Al-Ham wa Mahmud bin Al-Husain ibn Sulaiman Al-Shirazi wa Ali bin Ibrahim bin Ahmad Al-Salihi wa ghairuhum katsirun. Jadi banyak sekali orang-orang yang belajar ke. Nah itu ya diantara beberapa hal yang bisa kita pelajari. Faqallada katsiran min al-manasib al-'ulyah, ya, wa nala min al-ulati aqrama hadiyatan wa 'atiyatan. Wa kana rahimahullah ta'ala fasihan balighan ذات قرار كريما يبدل بالسخاء. ترك مصنفات كثيرة أو
Allah ya, yang merujuk kepada ya tahun ila sitti wa thamanin, pada tahun ke-86. Jadi dan beliau juga memiliki banyak keahlian, di antaranya selain Putus. Sinyal. Nah, Ustaz kayaknya. putus ya. Oh, baru gabung lagi. Kami yuk Ustaz. Afan. Ya Afan, tadi kayaknya ada salah teknis ini, terminalnya error kayaknya, jadi laptopnya belum ini. Baik ya, jadi itu mungkin di antara yang bisa kita pelajari dari beliau. Jadi beliau adalah orang yang memiliki banyak kapasitas ya, keahlian dalam ilmu bidang ilmu. Di antaranya tadi ilmu qiraat jelas ya. Kemudian ilmu hadis dan ilmunya. Hadis dan ilmunya. Ilmu nahwu. Ya, tarikhur rijal. Tarikhur rijal itu berkaitan dengan hadis ya. Nah, kalau kita belajar hadis ya, mengambil khusus hadis, mesti nanti akan belajar tarikhur rijal. Jadi sejarah orang-orang. Ya, kenapa dia dhaif? Kenapa orangnya ini itu ada pada tarikhur rijal. Wa ghairu dzalik, dan bidang ilmu yang lain. Fakanat kullaha syahidatan ala ghazarati ilmihi wa khasatan al-qira'at wa ulumah. Fahuwa khatimah al-muhaqqiqin fiha bila munazah. Jadi ya beliau ya orang yang memang penuh ya dengan kapasitas keilmuan ya, khususnya dalam bidang qiraat, ilmu qiraat. Dan beliau adalah orang yang muhaqqiq itu orang yang memang mendetail dalam ilmu qiraat. Bila munazih, tidak ada yang bisa membantah tentang kapasitas beliau, tentang keilmuan beliau di bidang qiraat ya. Wa kullu man ata ba'dahu ya iyalun ya. Dan setiap orang yang datang setelahnya dari apa namanya? Iyal ya. Mohon maaf, ini saya kalau dari HP agak kurang lihat nih. Ya, alaihi fiha min hadhihi al-musannafat iyalun ya, alaihi fiha. Jadi mesti apa namanya, orang yang ada setelahnya ya, pasti merujuk kepada beliau gitu ya. Pasti merujuk kepada beliau. Jadi tidak ada yang tidak merujuk kepada beliau dalam bidang ilmu qiraat ya itu. Ada bisa ini enggak? Coba. Mohon maaf besar ya.
Baik. Ya, saya coba masuk lewat laptop lagi biar terlihat jelas. Oh ini, baik. Jadi setiap generasi mesti merujuk kepada beliau. Min hadhil musannafat, di antara karangan-karangannya adalah kitab an-nashr fil qira'atil 'ashr waktu. Waktu itu yang tercetak ya, ada kitab an-nashr fil qira'atil 'ashr ya. Itu nama kitabnya. An-nashru fil qira'atil 'ashr. Waktu ini tercetak. Yang ada tercetak kitabnya. Ada lagi kitabnya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid waktu ya, itu kitabnya. Ada lagi Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qira'at waktu. Nah, dalam kitab yang tadi Ghayatun Nihayah ada biografi yang lengkap dari beliau. Ya. Kemudian kitab Tahbir Taysir fil Qira'atil 'Ashr. Ada Al-Ghayah fi Ilmi Riwayah. Ada Al-Mis'ad Al-Ahmad fi Khatm Musnad Al-Imam Ahmad. Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi beliau memang selain ahli qiraat, ahli Quran, beliau juga ahli hadis. Masya Allah. Baik, lanjut. Tuwfiya rahimahullah ta'ala, beliau wafat ya, anif nataini wa thamanina sanah, umurnya 82 tahun ya, fi yaumil jum'ah, hari Jumat, khamis Rabi'ul Awal, pada tanggal 5 Rabi'ul Awal pada tahun 830. Jadi beliau meninggal pada tahun 833 Hijriyah. Wa dufina fi Madinati Syiraz. Beliau dikuburkan ya, dikebumikan di kota Syiraz ya, di kota di mana beliau membangun madrasah qiraat tadi. Allati bana biha daran lil qurra ya, urifat bismihi, yang dinamakan dengan namanya ya, yang apa namanya, rumah ini dinamakan dengan namanya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa asqanahu fasiha jannatihi innahu sami'un mujib. Nah, ini sedikit ya, singkat dari biografi beliau. Jadi apa yang bisa kita pelajari ya, para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada beberapa hal ya yang tadi bisa kita pelajari. Ya, adapun al-mabhas yang selanjutnya kita lanjutkan atau cukup sampai di sini? Kita ambil faedahnya aja, manfaatnya. Saya tunjuk. Saya tunjuk. Ya, suatu hari Mas Ustaz Mulyadi hadir. Masya Allah, barakallah. Mengikuti. Alhamdulillah, Ustaz. Apa yang bisa dipetik oleh Ustaz Mulyadi dari pembahasan
tadi hafal banget. Iya. Baik, Ustaz Mulyadi, ya sehari apa yang bisa dipetik poin-poinnya di antaranya. Nanti saling melengkapi. Ustaz, yang menurut saya beliau luar biasa dan manfaatnya apa ya yang kita bisa pelajarin ya bagaimana beliau ini terobsesi terhadap ilmu ya, terhadap ilmu. Jadi itu yang saya ambil sih, gimana beliau terobsesi terhadap ilmu dan mengembangkan ilmu yang beliau dapat. Itu sih Ustaz. Obsesi beliau terhadap ilmu dan pengembangannya. Baik, Ustaz Dwi. Iya. Apa yang bisa dipetik? Saya terkesan dari kelahirannya itu ya. Dari kelahirannya. Apa tuh? Dilahirkan oleh orang tua yang soleh, didoakan, kemudian dikabulkan doanya gitu ya. Terus anaknya dengan secara alamiah gitu, dengan bimbingan Allah kayak gitu ya. Jadi bertumbuh jadi orang yang soleh, berilmu, terus selalu ingin mencari ilmu. Akhirnya sampai mengembangkannya, membangun rumah Quran kayak gitu ya. Masya Allah, betul. Luar biasa. Sudah? Tambah? Baik, silakan. Karena telat jadi pendengarannya juga tadi sambil dengar apa yang jadi saking fokusnya dia dengan ilmu Quran sampai dia itu hafal 10 macam bacaan Al-Quran, betul saja begitu tadi ya, tidak salah ya. Jadi saking fokusnya dia dengan Quran sampai dia hafal 10 macam bacaan Al-Quran. Itu luar biasa. Riwayat sampai 12, bahkan sampai 12. Baik, Pak Anwar, apa yang saya dipetik? Baik. Ya, kalau dari orang tuanya orang tua yang soleh, doanya juga menjadikan Al-Ghazali ini menjadi orang soleh dari umur 13, hafal Quran, dilanjutkan dengan ilmu-ilmu lainnya sampai dengan semua merujuk ke beliau mengenai Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Ibu Tia, apa kesimpulannya yang didapat dari terjemah beliau? Halo? Mana? Hadir? Baik. Ada siapa ini? Mas Allah Di ini ingat ya. Baik, barakallah. Ada Ustaz Fabian ya? Masya Allah, barakallah fiksan. Gimana keadaan sekarang nih? Beliau nih sedang meniti apa yang sudah dititi oleh siapa? Ibnu Jazari ya. Beliau rihlah ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Di antaranya nih sekarang, Masya Allah. Ustaz Fabian lagi di mana Ustaz Fabian? Barakallah. Ya. Baik. Di Jordan ya. Dalam tahsil ilmu. Baik. Kalau saya ada beberapa hal ya yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ketidakputusasaan. Wala tayasu min rahmatillah. Tidak putus asa. Jadi itu merupakan perkara yang harus orang mukmin miliki. Sifat tidak putus asa. Artinya terus menerus berdoa. Coba bapaknya ya, kita belajar dari bapaknya. Bapaknya selama 40 tahun tidak diberikan anak. Ya kan? Jadi 40 tahun mungkin berkeluarga tidak diberikan anak. Tapi beliau terus mungkin berdoa. Dan haji itu juga merupakan salah satu ikhtiar beliau agar Allah memberikan doa, memberikan anak kepada beliau. Nah, itu yang pertama. Jadi jangan pernah putus asa terhadap sesuatu
yang mungkin agak mustahil. Ya, kalau kita kan udah 40 tahun menikah, tidak memiliki anak, kira-kira gimana? Ada nggak kira-kira harapan untuk punya anak? Ya, ada nggak doa untuk memiliki anak? Misal, pasti dalam manusiawi mesti ada ya kan, sudah sepuh ya kan, sudah. Tapi beliau tidak putus asa. Jadi itu ya. Jadi kegigihan, ketidakputusasaan. Yang kedua kegigihan, berarti kita juga bisa mempelajari kegigihan orang tuanya untuk mendapatkan anak. Ya, jadi ya tadi berdoa diantaranya. Ya. Jadi kegigihan kita dalam memperjuangkan sesuatu yang kita inginkan pasti akan Allah ijabah, lambat, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Artinya doa itu jangan pernah terputus, ya. Jangan sampai terputus doa itu. Doa itu harus senantiasa kalau kita ingin naik haji ya udah doa terus kepada Allah. Ya, jangan pernah putus asa. Ya kan? Masya Allah. Itu. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa mempelajari bahwasanya ya, tadi air zam-zam itu memiliki kebarokahan. Yang ketiga, poin yang ketiga. Jadi air zam-zam itu air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi air yang diberkahi, ya, dan itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi ya, bila munazih tidak terbantahkan. Keberkahan, keistimewaan air zam-zam. Ya kan? Dari berbagai penelitian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ini. Allah memberikan keberkahan di antaranya air zam-zam kepada umat Islam. Gitu ya. Dan apabila berdoa, ya, maka Allah ijabah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'uz zam-zam lima syuribalah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, dari bapaknya, masih dari bapaknya. Ya. Jadi karena kita seorang bapak, ya kita harus belajar ke bapak. Bagaimana bisa melahirkan Ibnu Al-Jazari? Karena kita kalau ingin mencapai derajat Imam Jazari, mungkin nggak kira-kira San. Kemudian nih, ya, kita seorang ayah, ya, ingin ingin mencapai derajat Imam Ibnu Jazari, kira-kira mungkin nggak? Kayaknya mustahil ya. Bukan putus asa, bukan putus asa, tetapi dengan umur kita yang segini, kemudian waktu kita yang susah, gimana kita pernah berilmunya ya? Bagaimana kita mendapatkan seperti ilmu 10 ya, qiraat, ya, 7 qiraat, atau 1 qiraat saja, harus dikasih mungkin kita untuk mengejar itu. Gitu ya. Maka oleh karena itu yang perlu kita kejar adalah, ya, yang kita perlu tiru adalah siapa? Orang tua. Sehingga ya, generasi kita, anak keturunan kita, ya, entah anak kita, entah cucu kita, itu bisa menjadi seperti Ibnu Jazari akan datang. Jadi tadi ya, jadi pelajarannya yang pertama ayahnya tidak putus asa, yang kedua ya kegigihan, terus berdoa, kemudian yang ketiga tadi tentang keberkahan air zam-zam. Jadi kalau ada yang umroh, ya, pulangnya bawa air zam-zam, dihadiri air zam-zam, kita berdoa tuh dalam ketika minum, ya gitu. Kemudian apa lagi? Yang keempat, ya. Yang ketiga bisa pelajari dari orang tuanya adalah cintanya orang tua terhadap ilmu dan ulama bisa melahirkan kesalehan kepada anak. Itu poin keempat yang terpenting. Jadi cinta ilmu. Nah, yang penting cinta dulu lah. Ya. Bisa atau tidak, kita dapatkan atau tidak ilmu, yang penting cinta dulu. Nah, yang penting cinta
cinta dulu gitu. Nanti barulah belakangan. Itu bonusnya dari Allah itu. Jadi berikan itu tidak serta merta apa bukan kebetulan karena Allah memberikan anaknya kepintaran, tidak, tapi karena usaha orang tuanya, karena kecintaan orang tuanya terhadap terhadap ilmunya, terhadap ilmu dan ulama. Dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, surah yang senantiasa kita baca pada malam hari Jumat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman gimana? Ketika Allah selamatkan dua anak, ya, Allah selamatkan Nabi Khidir, anak ya, oleh Nabi Khidir, dua anak, ya. Allah bangun oleh Nabi Khidir, dibangunkan lagi rumahnya, dibangunkan lagi. Apa kata Nabi Khidir ketika Nabi Musa berkata? Beliau mengatakan, wa kana abuhuma salihah. Ya, karena kedua anak ini soleh, maka pertolongan Allah kepada anak tadi melewati Nabi Khidir. Jadi kesolehan orang tua itu, walaupun orang tuanya sudah tidak ada, itu tetap berpengaruh kepada pertolongan Allah kepada anak. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi juga yang keempat. Jadi ya sebagaimana tadi orang tuanya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, beliau diberikan memiliki kecintaan kepada ilmu dan ulama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anaknya, ya, tidak dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan masalah pintar dan tidak pintar, tetapi ya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian, ya, atiyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala liman yasha, kepada orang yang dikehendaki. Gitu kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya orang yang akan Allah berilmu adalah apa? Wa yattaqillaha yu'allimukumullah. Gimana itu redaksinya? Ya, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Ya. Jadi tidak ada tuh kecerdasan atau apa, tapi takwa bisa melahirkan, bisa memberikan ilmu. Allah akan memberikan ilmu kepada orang tersebut. Artinya apa? Kesolehan orang tua. Lagi-lagi itu ya poinnya. Kemudian yang kelima, baik ya, jangan lama-lama. Yang kelima adalah sudah setengah 10. Yang kelima, ya, ketika berdoa yang spesifik buat anak. Ya, sebagaimana nanti doanya orang tua, ya, rahimahullah taala, orang tuanya Ibnu Jazari rahimahullah taala. Ya, beliau ya berdoa supaya anak memiliki anak yang alim. Padahal beliau tidak memiliki anak, tapi beliau sudah berdoa, ya, dalam umur 40 tahun tidak diberikan anak, ya, beliau masih berdoa anak yang berilmu. Kalau kita mungkin yang penting anak aja sudah sudah bersyukur gitu ya, diberikan anak dengan bersyukur. Tapi bapaknya tadi, masya Allah ya, berdoanya benar-benar spesifik. Itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari bapaknya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, yang beliau merupakan pedagang, bukan ulama, tapi pedagang. Baik, itu saja mungkin poin-poin yang bisa kita praktekkan, bisa kita tiru. Itu yang poin-poin yang saya tambahkan, ya, untuk yang sudah didahului oleh Ustaz Hari, Ustaz Dwi, dan yang lainnya. Baik ya. Baik, ada yang lain? Barakallahu fikum. Masya Allah. Ustaz Fabian, Masya Allah, di sana siang ya?